Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Para Alter Egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 16. Di awal video ini tentu saja, fragmen terakhir dari sang Immortal King yang dilihatnya di sana membuat Henley terpaku diam di tempatnya. Ia sungguh tak menyangka jika fragmen terakhir dari sang Immortal King akan berada tepat di bawah tanah kuil agung Roselia. Akan tetapi, mengingat pasukan ksatria suci adalah salah satu kekuatan terbaik di benua ini, Henley pun segera menyadari tak mungkin mereka tak bisa menemukan satu pun fragmennya setelah berabad-abad. Sehingga, meski sebenarnya Henley begitu ingin mengambilnya fragmennya sekarang, ada 4 pasukan ksatria yang melindungi kuil agung ini. Bahkan, Henley terasa Hans tak akan bisa mengambil fragmennya dari tempat terdalam di kuil ini. Oleh karena itu, Henley pun harus memikirkan caranya dengan sangat hati-hati. Namun, baru saja Henley akan memikirkannya, tiba-tiba saja satria wanita yang bawanya ke sana mengatakan, karena berkat di mulutnya, Henley tak akan bisa mengungkapkan rahasianya. Tetapi, bagaimanapun juga, ia akan mengucapkannya secara langsung. Jika fakta ini benar-benar tak boleh diucapkan pada siapapun. Seketika itu juga, meski awalnya Henley sempat terkejut dengan tindakannya, Henley bisa langsung menjawabnya dengan lantang. Jika ia bersumpah hanya ialah yang akan mengetahuinya. Karena sebenarnya, Henley tak perlu memberitahukannya pada siapapun selama pikirannya terhubung dengan avatar yang lainnya. Di saat yang sama, meskipun penemuan tak terduga lokasi fragmen sang Immortal King merupakan hal yang bagus, Hans sendiri tak bisa melepaskan fokusnya pada eksperimennya, di mana prosedur Harley yang menjadi subjek eksperimennya lebih tak stabil dari yang ia bayangkan, hingga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah ada yang salah dengan prakteknya yang harusnya sempurna secara teori, di mana Harley merasakan sesuatu yang mendidih dalam dirinya, meskipun jelas-jelas Dragon Blood sudah tenang dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Hans yang tak ingin eksperimennya stuck di sana pun mencoba menyesuaikan intensitasnya, yang buat tubuh Harley bergelinjang hebat dengan teriakannya. Melihat hal itu, Hans yang penasaran apakah Harley sudah melampaui batas super recovery miliknya pun merasa jika situasinya tidak berubah, maka ia akan kehilangan Harley dan juga penelitiannya. Sehingga Hans yang tak punya pilihan lain pun memutuskan untuk menyuntikkan sisa Dragon Blood-nya, yang membuat Harley berteriak keras dengan tubuhnya yang bergelinjang hebat tak karuan memancarkan mana kemerahan. Sesaat kemudian, teriakan Harley pun mereda bersamaan dengan tubuhnya yang tidak bergerak sedikit pun. Sehingga Hans yang merasa eksperimen telah gagal pun minta maaf dan berniat untuk pergi dari sana. Namun, beberapa langkah Hans berjalan, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh pemberitahuan dari sistem Makasa, di mana skill uniknya setelah berkembang membuka potensi baru, hingga jumlah avatar yang bisa dimilikinya pun telah bertambah. Tentu saja, pemberitahuan tersebut membuat Hans kebingungan akan perkembangan apa yang dimaksudkan, karena semua yang ada di sana hanyalah tumpukan mayat. Meskipun begitu, Hans tersadar setelah mendengar suara tepat di belakangnya, di mana Harley yang ia kira telah tewas kini kembali bergerak setelah mendapatkan skill spesial Physical Mutation, dan karena kemampuan pemulihannya telah melampaui batasnya, skill super recovery miliknya pun berevolusi menjadi skill regeneration, serta skill adaptationnya juga telah berevolusi menjadi skill special mutation. Lalu, bersamaan dengan pikiran mereka yang kembali terhubung, di mana taruhannya telah terbayarkan, Harley yang merasakan perubahan pada tubuhnya pun penasaran apakah itu karena efek dari mutasi, karena rasanya seperti jadi spesies yang benar-benar baru. Meskipun begitu, kabar bagusnya tak berhenti sampai di sana. Siapa sangka seorang avatar bisa meningkat melalui perkembangan alami tanpa bergantung pada toko karma, yang tentu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di saat Hans sedang menunjukkan hal itu pada buku penelitiannya, Harley tiba-tiba saja menghentikannya karena ia ingin menguji kemampuannya, dan karena Hans rasa jika pengujian tersebut juga termasuk ke dalam penelitiannya, Hans pun membiarkan
mengajarkannya keluar dari persembunyiannya. Kemudian, Harley yang berada di luar sekitaran persembunyiannya pun kini bisa merasakan kemampuannya, di mana mutasi benar-benar luar biasa yang menajamkan semua inderanya setajam silet. Bahkan Harley bisa mendengar suara napas samar binatang buas yang menargetkannya, dan saat binatang buas tersebut menerekamnya dari belakang, Harley pun bisa dengan mudah menghabisnya dalam sekejap mata. Lalu, untuk mengembangkan ciri mutation miliknya dengan efisien, Harley perlu melahap inti dari monster yang disebut Magic Stone. Sehingga, setelah Harley menelan Magic Stone binatang buas tersebut, ia pun mendapat pencerahan melalui aksi berulang, di mana tubuhnya membesar sampai 2 meter tingginya, yang buatnya memperkuat konsepnya lebih jauh lagi dengan physical mutation. Terlebih, Harley juga mendapatkan skill yang baru bernama Glutinous Feast yang membuatnya mudah dan cepat mencerna apapun yang mengizinkannya untuk mengonsumsi lebih banyak lagi. Seketika itu juga, Harley yang kelaparan setelah menggunakan skill physical mutation pun mencoba memakan langsung daging binatang buas di depannya, dan berkat dari skill barunya, Glutinous Feast, daging mentah itu pun rasanya manis dan darahnya terasa menyegarkan. Hal itu pun membuatnya penasaran apakah ini karena mutation, hingga ia tak bisa menahan tawa atau dorongan impulsnya. Dan kalau begini terus, orang-orang yang melihatnya pun tentu akan berpikir jika dirinya adalah orang gila, karena perilakunya benar-benar seperti orang barbar. Meskipun begitu, perasaan randomnya itu malah membuatnya terpikirkan sebuah rencana, di mana karena katanya ada aliansi suku barbar di bagian selatan benua, Harley pun berniat untuk mengubah kelasnya. Beberapa hari kemudian, di wilayah kerajaan Tulek yang disebut Tara, orang-orang yang berada di sebuah guild bernama Styler dikejutkan ketika melihat seorang pria barbar dari selatan yang datang ke sana. Akan tetapi, meski mereka sempat bertanya-tanya apa yang membuat pria barbar itu ke barat, mereka semua tak akan menyangka jika pria barbar yang mereka lihat itu hanyalah kepalsuan semata. Karena sebenarnya pria yang datang ke sana adalah Harley yang berpakaian seperti orang barbar dari selatan. Tentu saja, kesalahpahaman itu sangatlah menguntungkan bagi Harley. Ketegangan orang-orang yang melihatnya bahkan membuatnya merasa jika tubuhnya ini memang menakjubkan, meski mungkin terlalu berlebihan. Bagaimanapun, tujuannya datang ke sana adalah untuk menjadi pahlawan yang mampu mempengaruhi benua ini, dan untuk meninggalkan kesan yang mendalam yang tidak bisa dilupakan siapapun. Dengan begitu, tanpa keraguan sedikit pun, saat resepsionis guildnya menanyakan tujuannya datang ke sana, Harley pun dengan lantang mengatakan jika ia ke sana untuk menghabisi monster-monster di pegunungan utara dekat Benteng Baja. Sehingga si resepsionis itu pun terintimidasi hanya dengan melihat tubuhnya segera mengantarkannya ke Benteng Baja. Sementara itu, Henlik yang terus berlatih bersama pasukan ksatria suci nampaknya berhasil menguasai semua teknik senjata dari pasukan ksatria, di mana ia mendapatkan skill baru, Comprehensive Weapon Mastery, berkat pencerahan melalui latihan yang berulang. Hari itu, setelah menyelesaikan latihannya, Henlik yang merasa senang karena pengalamannya akan jadi bantuan besar untuk avatar yang lainnya, tak sengaja melihat Saintes Riestar yang memakai jubah upacara di pinggir taman sendirian. Sehingga Henlik yang penasaran pun segera menyapanya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Mendengar sapaannya, Saintes Riestar pun tersenyum membalas sapaannya, juga memberitahunya jika saat turun hujan, cacing selalu muncul seperti yang bisa mereka lihat di taman, dan ia hanya memberikan sedikit kekuatan sucinya pada mereka untuk menyemangatinya. Seketika itu juga, pikiran random Sung Hyun pun kembali muncul. Apakah cacing yang diberkati kekuatan suci Sang Saintes akan berubah menjadi raksasa seperti di film-film Skypa yang pernah ditontonnya? Meskipun begitu, ia segera menepis pikirannya itu lalu kembali bertanya, kenapa Saintes Riestar memakai jubah upacara, dan apakah ada acara yang akan berlangsung? Saintes Riestar yang sempat teralihkan karena melihat para cacingnya pun memberitahunya jika memang ada acara yang akan berlangsung, di mana tamu yang sangat luar biasa yang bisa melacak sang Immortal King akan segera tiba. Tentu saja, apa yang dikatakan Saintes Riestar membuat Henlich penasaran. Seluar biasa apa tamu ini sampai bisa melacak Hans yang melindungi dirinya dengan berlapis-lapis pelindung. Tapi untungnya, karena Saintes Riestar tak yakin bisa menjelaskannya dengan baik, ia pun menawarinya untuk berpartisipasi dalam acara
ini sebagai ksatria penjaga kehormatan, yang itu langsung diiyakan olehnya tanpa pikir panjang. Saat kemudian di aula utama Kuil Agung Roselia, tempat di mana acaranya berlangsung, Heinlein yang berada di barisan ksatria penjaga kehormatan pun diam-diam terus memperhatikan pintu masuk aula kedatangannya setelah mendengar pemberitahuan jika tamu mereka akhirnya telah tiba, karena ia berniat untuk memastikan dengan matanya sendiri. Video pun diakhiri dengan, namun meski awalnya Heinlein bisa masih menjaga ketenangannya, ekspresi wajahnya seketika berubah ketika melihat sosok tamu yang memasuki aula kuilnya, di mana tamu tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Rapori Grandwood yang merupakan seorang High Elf dari kerajaan El.